Pernahkah kamu memperhatikan satu hal aneh dalam hidup ini? Ada orang yang siang malam mengejar uang, bekerja keras, berpikir keras, tapi uang selalu terasa kurang. Sementara di sisi lain, ada orang yang terlihat biasa saja, tidak terburu-buru, tidak terobsesi. Namun uang seolah datang sendiri kepadanya. Pertanyaannya bukan siapa yang paling keras berusaha, melainkan siapa yang paling tepat cara berpikirnya. Episode ini bukan tentang cara cepat kaya. Ini tentang kesalahan mendasar yang membuat uang menjauh tanpa pernah kamu sadari. Kita diajarkan sejak kecil satu prinsip yang terdengar masuk akal. Kalau mau uang, kejar uang. Kerja lebih keras, cari lebih banyak, kejar peluang kemanapun. Tapi, tidak ada yang pernah mengajarkan satu hal penting. Uang bukan target, uang adalah respons. Ia merespons cara berpikirmu, ia merespons sikap batinmu, ia merespons bagaimana kamu memandang hidup. Saat kamu mengejar uang dengan rasa takut, takut kekurangan, takut tertinggal, takut miskin, tanpa sadar kamu sedang mengirim pesan, aku belum punya, aku kurang, aku lemah, dan uang tidak pernah datang pada energi kekurangan. Coba bayangkan satu hal sederhana. Jika ada seseorang yang terus-menerus mengejarmu, memohon, mendesak, takut kehilanganmu, apa yang muncul di hatimu bukan ketertarikan, melainkan jarak. Begitu pula dengan uang. Saat kamu mengejarnya dengan panik, uang membaca satu sinyal. Orang ini belum siap memegangku. Karena uang bukan hanya alat tukar. Uang adalah tanggung jawab energi. Ia memilih tuan yang tenang, bukan pelayan yang gemetar. Inilah sebabnya mengapa orang cerdas bisa tetap miskin, orang sederhana bisa sangat berkecukupan, bukan karena nasib, tapi karena posisi batin. Dalam hidup hanya ada dua tipe manusia terhadap uang. Yang pertama, pemburu, hidupnya tegang, pikirannya penuh target, tidurnya tidak pernah benar-benar tenang. Yang kedua, magnet. Ia fokus pada nilai, ia membangun ketenangan, ia memperbaiki dirinya. Pemburu berkata, bagaimana caranya mendapatkan uang? Magnet bertanya, siapa yang harus aku jadikan diriku agar uang datang dengan sendirinya? Dan inilah ilmu mahal yang jarang dibicarakan. Uang datang bukan karena usaha semata, tetapi karena identitas. Saat identitasmu berubah, uang tidak perlu dipanggil. Ia datang sendiri. Jika kamu ingin mulai dicintai uang, ada satu pergeseran sederhana yang harus kamu lakukan mulai hari ini. Berhenti berkata dalam hati, aku butuh uang. Gantilah dengan, aku sedang membangun diriku. Karena orang yang sibuk membangun diri, tidak takut kekurangan, tidak panik kehilangan, tidak haus pembuktian, dan uang sangat menyukai stabilitas seperti itu. Ironisnya, saat kamu berhenti mengejar, uang mulai memperhatikanmu. Episode ini bukan untuk membuatmu berhenti berusaha. Justru sebaliknya, ini untuk mengingatkanmu. Usaha tanpa kesadaran hanya akan melelahkan. Mulai hari ini, jangan kejar uang dengan rasa takut. Bangun dirimu dengan ketenangan, karena uang tidak datang pada orang yang memanggilnya. Uang datang pada orang yang siap menerimanya. Jika kamu perhatikan dengan jujur, uang tidak pernah datang kepada orang yang memujanya. Ia tidak tunduk pada orang yang memohon, tidak patuh pada orang yang takut kehilangannya. Uang hanya taat pada satu tipe manusia. Tuan, bukan pelayan, bukan pengejar, bukan pemuja. Ini akan membuatmu memahami satu hal penting. Mengapa semakin kamu melayani uang, semakin ia menguasaimu? Kebanyakan orang hidup dengan posisi terbalik. Mereka bangun pagi untuk uang. Mereka mengorbankan ketenangan demi uang. Mereka menukar harga diri demi uang. Tanpa sadar, mereka berkata dalam batin, uang lebih penting daripada aku. Dan saat kamu menempatkan uang lebih tinggi dari dirimu, kamu bukan lagi tuannya. Kamu pelayan. Masalahnya, uang tidak pernah menghormati pelayan yang takut.
Ia hanya patuh pada pemilik yang tenang. Orang yang menjadi tuan atas uang memiliki satu ciri yang hampir tidak terlihat: ketenangan saat mengambil keputusan. Mereka tidak tergesa, tidak panik, tidak mudah tergoda. Saat uang datang, mereka tidak mabuk. Saat uang pergi, mereka tidak runtuh. Karena hubungan mereka dengan uang bukan emosi, melainkan kendali. Uang merasakan ini, dan ia memilih menetap. Pelayan uang hidup dalam ketakutan. Takut kehabisan, takut kalah, takut terlihat kurang. Ironisnya, semakin takut kehilangan uang, semakin cepat uang pergi. Karena uang tidak ingin menjadi sumber penderitaan. Ia datang untuk bergerak, untuk memperluas, bukan untuk membelenggu. Uang hanya nyaman di tangan orang yang tidak diperbudak olehnya. Ada satu latihan batin sederhana yang mahal nilainya. Setiap kali kamu memikirkan uang, tanya satu pertanyaan ini dalam hati. Apakah aku sedang memerintah atau sedang memohon? Jika kamu memohon, berhenti sejenak, tarik napas, tenangkan pikiran, lalu ucapkan dalam batin, aku yang menentukan kemana uang ini bergerak, bukan dengan arogan, tapi dengan kesadaran. Uang tidak datang kepada orang yang berlutut, ia datang kepada orang yang berdiri tegak. Bukan karena sombong, tapi karena siap. Mulai hari ini, jangan jadikan uang sebagai tuan hidupmu. Jadikan ia alat, jadikan ia sahabat, dan kamu, tetaplah pemiliknya. Ada satu hukum yang terdengar aneh, bahkan tidak adil. Orang yang sangat membutuhkan uang justru sering kesulitan mendapatkannya. Sementara orang yang terlihat tidak terlalu butuh, uang datang berulang kali kepadanya. Ini bukan kebetulan, ini hukum. Dan malam ini, kita akan membukanya perlahan. Kebutuhan yang berlebihan bukan daya tarik. Ia adalah tekanan. Saat kamu berkata dalam batin, aku butuh uang sekarang juga. Yang keluar bukan keinginan, melainkan ketakutan. Dan ketakutan selalu membawa pesan. Aku belum cukup. Uang tidak datang kerasa kurang, ia datang kerasa cukup. Inilah paradoksnya. Saat kamu tidak butuh, bukan berarti kamu menolak uang, tapi kamu tidak lagi terikat padanya. Orang yang tidak butuh uang, bukan berarti malas, bukan berarti pasrah tanpa usaha. Mereka tetap bekerja, tetap bergerak, tetap membangun. Tapi ada satu perbedaan besar. Mereka tidak menggantungkan harga diri pada uang. Mereka tahu, uang bisa datang dan pergi, tapi nilai diri tidak boleh ikut naik turun. Dan disitulah uang merasa aman. Uang selalu bergerak menuju stabilitas. Ia menyukai orang yang tidak panik saat kurang, tidak mabuk saat lebih, tidak kehilangan arah saat diuji. Karena orang seperti itu tidak menciptakan kekacauan. Uang tidak ingin menjadi masalah. Ia ingin menjadi alat, dan hanya orang yang tidak butuh secara emosional yang bisa memperlakukan uang dengan tenang. Banyak orang takut satu hal. Kalau aku tidak butuh uang, nanti aku jadi malas. Itu keliru. Melepas rasa butuh bukan berarti melepas arah. Latih satu kalimat ini dalam batin. Aku memilih berkembang dengan atau tanpa uang hari ini. Kalimat ini tidak menolak uang, justru membuka pintunya karena ia menghapus tekanan yang datang pada orang yang tidak membutuhkannya. Karena orang itu sudah utuh, ia tidak mengejar, ia tidak memohon, ia hanya berjalan. Dan anehnya, uang memilih mengikuti langkahnya. Pernahkah kamu menyadari satu pola aneh dalam hidup? Orang yang hidupnya terburu-buru, pikirannya penuh kecemasan, justru paling sering merasa kekurangan, sementara orang yang terlihat tenang, tidak banyak bicara soal uang, tidak tampak panik, perlahan tapi pasti, hidupnya justru bertumbuh. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal ketenangan. Kita akan memahami mengapa ketenangan adalah salah satu magnet uang terkuat. Uang tidak bisa tumbuh di pikiran yang sempit. Saat pikiranmu penuh kecemasan, penuh ketakutan, penuh tekanan, tidak ada ruang tersisa untuk peluang. Orang yang hidup panik, selalu bereaksi,
Orang yang hidup tenang selalu memilih, dan perbedaan antara bereaksi dan memilih adalah perbedaan antara miskin dan bertumbuh. Dalam kondisi panik, manusia terburu-buru, mudah tergoda, sulit berpikir jernih. Banyak keputusan finansial buruk lahir bukan karena bodoh, tetapi karena tidak tenang. Orang membeli bukan karena perlu, tetapi karena takut tertinggal. Orang berinvestasi bukan karena paham, tetapi karena panik. Dan uang tidak tinggal di tempat yang kacau. Orang yang tenang bukan orang yang tidak punya masalah. Mereka punya, tapi mereka tidak membiarkan masalah, mengendalikan batinnya. Ketenangan adalah tanda, pikiran sudah terlatih, ego sudah terkendali, emosi sudah dewasa, dan uang sangat menghargai kedewasaan, karena uang membawa beban, dan hanya orang tenang yang sanggup memikulnya. Saat kamu tenang, kamu melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Saat kamu tenang, kamu berani menunggu waktu yang tepat. Saat kamu tenang, kamu tidak memaksa hasil. Dan disitulah keajaiban sering terjadi, bukan karena kamu berdoa lebih keras, tetapi karena kamu berhenti menghalangi aliran. Jika hidupmu hari ini terasa sempit, mungkin bukan uang yang kurang, tapi ketenangan yang hilang. Mulai hari ini, jangan kejar uang dengan pikiran kacau. Tenangkan dirimu, rapikan batinmu. Karena uang tidak suka kegaduhan, ia datang ke jiwa yang stabil. Sepanjang perjalanan kita, kamu belajar bahwa rezeki datang dari batin, dari sikap, dari ketenangan. Sekarang, saatnya memahami ilmu mahal yang membuat uang tidak hanya datang, tetapi betah tinggal. Uang tidak suka terlalu rapuh, ia juga tidak suka terlalu serakah. Ilmu mahal adalah kemampuan menyeimbangkan keinginan dengan kesadaran, usaha dengan ikhlas, menerima dengan syukur. Batin yang seimbang adalah rumah yang nyaman bagi rezeki. Orang yang betah dikunjungi rezeki tidak menunggu motivasi besar. Ia bekerja secara konsisten, tanpa cemas, tanpa tergesa-gesa. Rajin bukan berarti keras kepala. Rajin adalah ketenangan dalam usaha dan kesabaran dalam menunggu hasil. Ilmu mahal lain, memberi sebelum diminta, memberi tanpa berharap kembali. Ketika kamu memberi dengan tulus, energi itu kembali, tidak selalu dari orang yang sama, tapi selalu dalam bentuk yang tepat. Orang yang membuat uang betah tinggal tidak mengukur keberhasilan dari angka di rekening. Ia mengukur dari nilai yang dibawa, ketulusan dalam bekerja, kejujuran dalam bertransaksi, ketepatan dalam janji. Nilai lebih mahal daripada jumlah, dan uang menghormati nilai lebih daripada angka. Jika kamu ingin hidupmu dilimpahi rezeki, ingatlah, ilmu mahal bukan ilmu menghitung, bukan ilmu memaksa. Ilmu mahal adalah ilmu menjadi orang yang pantas, tenang, dan tulus. Mempelajari cara menarik rezeki, menjaga sikap, dan menata batin. Sekarang saatnya memahami inti terakhir. Rezeki tidak terbatas, tapi hanya untuk yang siap. Bayangkan rezeki seperti cahaya. Cahaya tidak menunggu permintaan. Ia mencari ruang yang terbuka, tempat yang bersih, lapang, dan siap menerimanya. Batin yang penuh takut, iri, atau gelisah akan menolak cahaya itu. Batin yang tenang dan tulus akan membiarkan cahaya masuk dan bersinar di seluruh hidup. Rahasia rezeki tak terbatas, tidak ada di luar dirimu. Ia ada di pikiran yang jernih, sikap yang konsisten, dan hati yang tulus. Ketiganya bersatu, membentuk medan yang magnetis, yang menarik rezeki dari segala arah. Setiap tindakan, ucapan, dan niat mengirim gelombang ke dunia. Jika kamu memberi, bekerja dengan benar, menjaga amanah, dan bersyukur, gelombang itu kembali sebagai peluang dan rezeki. Uang, kesempatan, dan bantuan datang dari arah yang tidak terduga ketika medanmu benar. Rezeki yang datang dengan cepat bisa pergi dengan cepat. Yang bertahan adalah yang datang kepada batin yang layak, yang terus menjaga nilai, yang tidak berubah karena jumlah. Itulah rezeki tak terbatas. Ia datang, menetap, dan tumbuh.
Jika kamu ingin hidup dilimpahi rezeki, tenangkan batinmu, bersihkan hati dan sikapmu. Jadilah tulus, konsisten, dan pantas. Jangan mengejar, jangan memaksa. Cukup jadi. Ketika kamu menjadi, rezeki akan datang dari arah yang tak pernah kamu duga. Dan di sanalah ilmu mahal ini menjadi nyata. Ilmu yang membuat uang, peluang, dan keberkahan betah tinggal bersamamu.